Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan minggu depan bisa profit lagi. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung ya untuk lihat IHSG di penutupan hari Jumat kemarin. Nah, untuk IHSG kemarin di hari Jumat ya, ini menguat 0,25% ya. Terjadi gap up juga ya dari closing hari Kamis. Ya, kalau misalkan di hari Senin besok dia mau tutup gap dulu lalu menghijau lagi, mudah-mudahan ya bisa closing di atas harga 6.875. Nah, kalau misalkan closing di atas 675 ini akan sangat bagus. Ya, kita pantau aja untuk IHSG-nya, mudah-mudahan masih bisa membaik lagi. Kita langsung aja ya, kita update beberapa saham dan kita masukkan juga beberapa saham untuk bisa di watchlist apakah masih ada potensi untuk naik di minggu depan. Yang pertama adalah Telkom. Nah, untuk Telkom masih lanjut ya di hari Jumat kemarin di penutupan menguat lagi 1,7%. Ini sudah kita bahas dari tanggal 20 Februari kemarin. Nah, ini dia untuk Telkom ini bagus bisa closing di atas 4010. Next targetnya adalah di 4050 dan 4150. Nah, ini masih bagus posisinya tapi memang masih ada gap ya, sampai gapnya yang ditinggal di 3870, tapi mudah-mudahan sih bisa langsung naik dulu aja ya. Paling enggak kalau misalkan udah tembus 4150, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk ke target 4280-nya. Kita lanjut untuk saham berikutnya yaitu adalah ASI. Nah, untuk ASI hari Jumat kemarin juga bagus ya, kembali menguat lagi 1,7%. Ini juga sudah kita bahas dari tanggal 22 Februari kemarin ketika dia mantul di support 5.550. Nah, memang belum berhasil untuk closing di atas 5.775, tapi nggak apa-apa, untuk posisinya sudah terjadi penguatan, mudah-mudahan bisa lanjut. Kalau misalkan dia terus kuat ya, paling enggak target untuk saat ini adalah di 5.925 dulu untuk ASI ya. Tapi kalau ternyata dia kuat, mudah-mudahan bisa ke 6 ribuan. Lanjut adalah truk. Truk juga menguat 7,27%. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau dia lanjut, memang di perdagangan Jumat kemarin belum bisa tembus 125-nya. Nah, kalau misalkan dia lanjut dan tembus 125, masih ada resisten juga di 133. Targetnya adalah di 135. Saham berikutnya adalah Amar. Amar ini menarik untuk diperhatikan ya untuk di perdagangan minggu depan ya. Kalau misalkan Amar berhasil menguat lagi, tapi kalau misalkan koreksi pun selama dia nggak tembus dari harga 2.820 sampai dengan closing ya, ini masih boleh untuk cicil masuk kalau misalkan dia bertahan. Tapi kalau ternyata dia lanjut dan kuat naik atau berhasil bisa bertahan di atas harga 284, ini boleh masuk ya. Paling enggak targetnya ke 296, harapannya bisa breakout juga 298. Targetnya mudah-mudahan bisa ke 314 untuk Amar. Selanjutnya adalah BSBK. BSBK sudah 2 hari ya, Kamis dan Jumat ini naik. Di hari Kamis dia naik 10% dan di hari Jumat naik 10% lagi. Apakah lanjut? Kalau lanjut ini boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan dia lanjut, targetnya ini bisa lumayan. Kalau misalkan dia masih mau lanjut, paling tidak untuk saat ini targetnya ke harga 70-an dulu ya, kalau misalkan dia lanjut lagi. Nah, untuk supportnya sendiri memang hari BSBK ini sudah sempat menyentuh harga 50 ya, jadi udah nggak ada supportnya lagi. Jadi kalau mau masuk, alokasi dananya diperhatikan, jangan terlalu besar juga. Kita lihat aja kalau misalkan rame lagi, mudah-mudahan bisa ke harga 70 ya untuk target pertamanya. Untuk target berikutnya itu sekitar di harga 83 ya, kalau misalkan dia masih mau lanjut lagi. Dan untuk target yang ketiga adalah di harga 97-an untuk saat ini. Selanjutnya adalah BSDE. Nah, untuk BSDE juga masih bertahan ya di harga 940 dan juga nggak turun atau break support atau closing di bawah support 930. Ini juga masih bagus posisinya, mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi. Kalau diperhatikan teman-teman, di sini ada resisten yang cukup kuat yaitu di harga 950. Kalau BSDE berhasil menembus 950,
Next targetnya adalah di 980 atau untuk target pertama sebetulnya agak pendek yaitu di 960, tapi kalau misalkan dia bisa tembus lagi targetnya 980 dan masih ada resisten atau top box di atasnya yaitu di 985. Selanjutnya adalah INKP. Nah, untuk INKP ini juga menarik untuk diperhatikan ya di minggu depan apakah dia kembali menguat lagi. Nah, untuk INKP sendiri ini kalau misalkan dia bisa kembali menguat ya, saat ini berada di support 7.925 dan 7.850. Selama nggak tembus dua support ini masih layak untuk dipantau pergerakannya. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat dan bisa lanjut naik ya, masih ada resisten di sekitar harga 8.150. Targetnya untuk saat ini adalah di 8.325 dulu untuk INKP. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Okas. Okas juga ini menarik untuk diperhatikan ya. Di hari Jumat kemarin dia opennya gap down tapi terkoreksi dan terkoreksi 4,03%. Untuk resisten atau top box saat ini masih di 154 ya, dan support atau bottom box di 134. Tapi kalau mau pakai yang di bawahnya, untuk pakai low di bawahnya juga boleh yaitu di 130-nya. Nah, ini harapannya bisa breakout 154 ya. Targetnya adalah di 163 dan juga masih ada resisten di 170, 175 untuk menuju ke target 189. Next adalah IRSX. Ini saham baru ya. Kemarin di hari Jumat dia menguat 10% ya. Ini juga boleh dipantau kalau kembali menguat lagi. Targetnya adalah di 107 ya. Kalau tembus mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Ini dari waktu baru IPO dia malah turun. Nah, ini sudah terjadi penguatan. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Untuk bottom box atau support saat ini ada di harga 85. Top box atau resisten ada di 107. Mudah-mudahan bisa ditembus untuk menuju ke target 136. Selanjutnya adalah ESA. ESA ini di hari Kamis juga udah kita bahas ya. Ini di hari Jumat dia menguat 10,5%, close di atas 1045 atau di harga 1050. Ini bagus ya, sudah sempat breakout resisten juga 1075-nya. Mudah-mudahan lanjut. Next target adalah di 1110 dan 1150. Saham berikutnya adalah Medco. Medco di hari Kamis itu mantul di area support sub 1020 ya. Lalu di hari Jumat ya kembali menguat lagi 4,2%. Ini kalau lanjut next target adalah di 1175. Selanjutnya adalah Oasa. Oasa ini juga masih bergerak di bawah ya. Ini kembali menguat lagi 1,7%. Untuk top box atau resisten saat ini ada di harga 127 dan 129 ya. Nah, ini dia kalau berhasil breakout, mudah-mudahan targetnya adalah di 139 bisa kena untuk saat ini. Nah, ini juga dipantau aja selama dia nggak tembus support 108 ataupun low-nya juga di di 114 ya. Selanjutnya adalah IRA. IRA masih tektok-tektok ya. Ini masih bertahan di support 1000 ya. IRA hari ini di hari Jumat kemarin ini close di 1020. Belum berhasil breakout top box ya. Padahal di hari Selasa tanggal 21 Februari sudah sempat menyentuhnya tapi nggak ditembus. Mudah-mudahan IRA bisa menembus 1035 atau top boxnya. Targetnya adalah di 1080. Next adalah Bull. Bull masih oke, posisinya masih di atas support 146. Mudah-mudahan masih bisa bertahan terus. Targetnya 151 poin dekat ya. Kalau bisa tembus resisten atau top box 154, next targetnya adalah di 158. Selanjutnya adalah SMDR. SMDR masih terpantau bergerak santai ya, 0,4% menguat. Nah, ini masih boleh diperhatikan di minggu depan kalau dia bergerak menguat lagi atau dia berhasil breakout top box
432-nya. Nah, kalau berhasil breakout, targetnya kembali di harga yang sama yaitu di 480 ya. Kalau misalkan dia kuat, bisa tembus resisten di atasnya 490, di targetnya bisa ke nanti ke 520-an. Next adalah IPCC. IPCC juga kembali menguat 4,03%. Ini bagus closingnya di atas target dan juga resisten 635. Sudah sempat menembus target 645-nya ya. 645 sempat ditembus tapi nggak bertahan. Akhirnya closing di harga yang sama atau di 645. Kalau lanjut, next target adalah di 660 dan 675. Kita lanjut ya ke TCPI. TCPI masih sideways terus ya. Ini masih dipantau aja. Tunggu dia breakout saran saya. Kalau dia sudah berhasil breakout 8.675 atau 8.700 ya, ini baru bagus. Targetnya adalah di 9.625 ya untuk saat ini. Jadi dipantau terus untuk TCPI apakah dia bergerak ke atas lagi atau justru malah dia closing nanti di bawah supportnya. Kalau dia closing di bawah support 8.225 sebaiknya jangan masuk. Tapi kalau misalkan dia breakout ya atau bisa closing di atas 8.700, ini akan sangat menarik. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah PNBS. PNBS juga masih bertahan di atas support atau bottom box 66 ya. Nah, di bawahnya juga masih ada support yang kuat ini mudah-mudahan yaitu di harga 64-nya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya dan bisa breakout 69-nya akan sangat menarik. Ini diperhatikan aja ya untuk PNBS karena sudah lama turun juga dan sudah sideways cukup panjang. Kalau dia berhasil menguat lagi dan bisa menembus harga 69, ini akan sangat bagus. Syukur-syukur bisa menembus harga 71-nya. Next targetnya adalah di 78 ya. Kalau misalkan dia berhasil menembus harga 71. Selanjutnya adalah BTPS. BTPS ini sudah mulai ada perlawanan ya. Mudah-mudahan ini bagus. Untuk support saat ini ada di 2360 dan juga bottom box di 2350-nya. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi, targetnya adalah di top box atau di harga 2540-nya dulu ya untuk untuk BTPS. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Euro. Untuk Euro ini boleh diperhatikan pergerakannya di minggu depan kalau dia berhasil breakout 312. Targetnya adalah di 336 dulu untuk saat ini, tapi kalau misalkan kuat dan bagus pergerakannya, mudah-mudahan bisa ke 402 ya untuk Euro. Jadi dipantau aja, ini sudah ada volume sudah mulai bagus, mudah-mudahan bisa breakout 312-nya. Kita lanjut ke saham hotel. Nah, untuk IS di hari Jumat kemarin menguat 6,7% ya, berhasil breakout top box atau resistance 110. Sempat menyentuh harga tertinggi di hari Jumat yaitu di 114 tapi closing di 111. Targetnya 115 belum tercapai, mudah-mudahan bisa tercapai di minggu depan. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK justru malah bisa menembus ya di hari Jumat kemarin, malah bisa melewati harga sebentar di harga 945-nya. Nah, dan close di 965. Apakah lanjut? Kalau lanjut, targetnya selanjutnya adalah di 1015 dan 1115. Lanjut ke BRPT. BRPT koreksi ya di hari Jumat kemarin 0,5% koreksi tipis. Selama masih bertahan di atas 930 ini masih oke. Targetnya masih sama 970, lalu di next targetnya di 1055. Next adalah SIMP. SIMP akhirnya berhasil breakout 424 dan juga 426. Nah, next target adalah 436 ya. Kalau berhasil ditembus mudah-mudahan bisa ke 454. Dan kalau misalkan tembus 454 masih ada target berikutnya yaitu sekitar di harga 464-nya. Ya.
Jadi dipantau terus untuk SIMP baru keluar dari zonanya dia, mudah-mudahan bisa menembus 436-nya ya, dipantau terus. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah ULTJ. ULTJ atau Ultra Jaya ini juga udah kita bahas dari tanggal berapa ya? Saya juga lupa. Kalau nggak salah dari hari Kamisnya juga ada dibahas ini. Ini lanjut ya, menguat 0,9%, berhasil closing di atas 1520. Ini bagus banget ya. Masih ada target atau resisten di 1540. Ini kalau ditembus akan sangat menarik. Target berikutnya adalah di harga 1580. Dan saham yang terakhir adalah PKPK. PKPK trennya masih bagus, masih menuju utara. Di hari Jumat kemarin naik lagi 5,1%. Next target adalah 360 ya. Kalau misalkan 360 ini ditembus, mudah-mudahan bisa ke harga 380. Oke, mungkin sampai PKPK dulu. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan terdengar agak noise ya, karena memang tiba-tiba ada hujan lebat. Mudah-mudahan sih nggak terdengar ya. Saya juga belum cek. Oke, mungkin sampai di PKPK dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk video part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan bisa cepat saya uploadnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.